Begitu ya pendahuluan saya tadi. Saya ulangi, dari kerajaan 1000 tahun sampai masa langit dan bumi baru, yaitu masa kekekalan, itu kita meninggalkan beberapa jejak yang harus kita selesaikan. Jadi kerajaan 1000 tahun memasuki kebangkitan orang mati, kemudian the Great Tribulation. Di dalam the Great Tribulation nanti menyangkut peperangan Harmagedon juga, peristiwa terkutupisasi seluruh bangsa-bangsa di dunia ini di dalam dua jalur, yaitu Magog dan Magog dan satunya apa, Andre? Gog dan Magog, Pak. Ya, Gog dan Magog itu menjurus nanti kepada satu fokus peperangan dahsyat di situ. Nah, setelah itu memasuki penghakiman Tata Putih. Nah, penghakiman Tata Putih ini dibagi menjadi dua siri. Penghakiman Tata Putih yang pertama, kemudian penghakiman Tata Putih yang kedua. Nah, setelah itu selesai, kita memasuki the end of the world. Kemudian diikuti dengan langit dan bumi yang baru, pohon kehidupan, Firdaus yang baru, dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi ada satu hal yang terlewat di dalam pembicaraan kita ini, yaitu satu peristiwa sebelum kerajaan 1000 tahun. Jadi right before, yang disebut right before, itu adalah sekejap sebelum kerajaan 1000 tahun, yaitu satu peristiwa besar yang dikenal sebagai rapture atau pengangkatan gereja. Tapi pengangkatan gereja itu jangan dimaksudkan sebagai gedung gereja yang diangkat, tetapi umat Tuhan atau umat tebusan yang sudah berada di dalam keluarga Allah, yaitu kumpulan orang-orang yang telah dilahirkan baru. Sekali lagi, peristiwa pengangkatan gereja ini bukan ditujukan kepada orang Kristen, tetapi peristiwa pengangkatan gereja ini ditujukan kepada umat tebusan Kristus yang disebut kaum yang telah dilahirkan baru atau born again believer. Kekristenan itu menjadi dimurnikan, bukan lagi terdiri dari anggota-anggota yang sebagian masuk ke dalam neraka, sebagian masuk ke dalam surga, tetapi betul-betul kekristenan itu termurnikan dalam konsep yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus ketika murid-murid mengatakan, kenapa ilalang itu tidak dibabat, dicabut aja sekalian? Tapi Tuhan Yesus mengatakan, ilalang dan gandum itu akan tumbuh bersama-sama. Sehingga pada saat itu orang susah untuk membedakan mana ilalang, mana gandum. Seolah-olah mereka itu adalah satu umat, yaitu umat Tuhan. Tetapi sebetulnya terdiri dari dua kelompok besar yang berbeda. Nah, oleh sebab itu, yang disebut rapture ini bersangkut paut langsung dengan the redeemed people, or regenerated believer, orang percaya yang telah dilahirkan baru. Nah, doktrin daripada rapture ini, saudara-saudara, itu setelah saya sebutkan dari masa kerajaan 1000 tahun, yaitu berakar di dalam teologi eskatologi. Jadi rapture ini adalah peristiwa akhir zaman. Jadi peristiwa akhir zaman, bukan peristiwa masa kini. Secara khusus itu di dalamnya
orang-orang yang getol membicarakan tentang rapture ini adalah dari kelompok yang disebut premillennialism. Oleh sebab itu mereka menyebut dirinya sebagai premill, artinya pre itu sebelum, mil itu kerajaan 1000 tahun. Jadi sebelum kerajaan 1000 tahun ada satu peristiwa besar di mana ada the Great Tribulation di dalamnya. Dan menurut pemikiran orang-orang premil, orang yang tebusan Tuhan itu hanya seketika mengalami kesengsaraan, setelah itu diangkat, dan kesengsaraan besar itu tidak dialami oleh mereka. Jadi hal ini kerap kali menjadi perdebatan yang sangat besar berurusan dengan tujuan, the necessity dari diangkatnya gereja. Dan nanti kita bicara secara komprehensif tentang apa yang disebut dengan pengangkatan gereja. Oleh sebab itu saya minta saudara-saudara sekarang membuka surat 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16 sampai dengan lampunya nggak dinyalain terlebih dahulu. tuh. Halo, Ko Hamdi. Ya, selamat malam. Malam. Oke, ada yang sukarelawan untuk membacakan 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16 sampai 17 secara perlahan-lahan saja supaya semuanya bisa mengikuti dengan baik. Ada? Banyak. Silakan. Iya, sebentar. Karena saat Tuhan sendiri turun dari surga bersama para malaikat dengan suara yang nyaring, Dia akan memanggil semua orang yang sudah mati untuk hidup kembali. Kemudian pemimpin malaikat akan berseru diiringi bunyi trompet surgawi. Dan saat itulah semua orang yang sudah mati dalam keadaan bersatu dengan Kristus akan lebih dulu bangkit. Selanjutnya, kita dan semua pengikut Yesus yang masih hidup pada waktu itu akan diangkat bersama ke awan-awan. Sudah? Bentar, Pak. Ke awan-awan di angkasa untuk bertemu dengannya. Lalu kita akan hidup bersama Tuhan selama-lamanya. Dari ayat ini timbul satu kesan yang sangat berbeda. Apa kesan saudara-saudara? Coba jelaskan setelah membaca ayat ini. Kesan Andre lebih dulu. Kesan. Oh, Kesan saja. inilah disebut rapture. Apa maksudnya, Pak? Kesannya apa setelah membaca 2 ayat ini? Menceritakan tentang keadaan rapture itu. Kenapa, Pak? Kesannya primil atau Oh, postmil atau amil. kesannya ini bukan ambil yang jelas ya. Ini kesannya kejadian sebelum Tuhan datang. Ini kalau menurut saya sih, ya masanya saya percaya dengan postmil ya. Jadi ini kan Coba. gimana? Coba dibaca ayat pertama dulu. Karena Tuhan sendiri akan turun dari surga dengan
suara yang nyaring memanggil. Ini ayat ini apa sih Pak? Tas 1 Tesalonika apa ini Pak? 1 Tesalonika 4 ayat 16. Ya yang dibaca tadi itu versi apa dia ya? Ini soalnya Yang saya baca. Iya. Yang saya baca itu terjemahan langsung dari aslinya. Oh iya, ini soalnya si Lina juga bacanya dari terjemahan yang lain. Ini Coba Andre punya versi apa ini? Coba dibaca. Ini yang kalau yang TB itu, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Nah, kesannya apa itu? Kalau dibandingkan dengan Wahyu pasal 20. Wahyu pasal 20 itu bercerita bahwa yang bangkit dalam kebangkitan yang pertama itu sangat jelas. Yang bangkit terlebih dahulu itu adalah orang-orang yang mati sebagai martir. Orang-orang kudus yang mati dipenggal kepalanya sebagai kesaksian kepada Kristus. Tidak disebutkan kebangkitan seluruh orang percaya dan perubahan orang-orang percaya yang masih hidup di bumi kemudian dirubah dalam arti tubuhnya seketika mengenakan tubuh kemuliaan. Jadi tidak mengalami kebangkitan. Betul tidak? Kesannya, betul tidak? Iya. Coba diteliti lagi ayat itu. Ini di dalam ayat itu satu peristiwa atau dua peristiwa? Dua peristiwa. Apa saja, Erika? Kebangkitan orang-orang yang mati secara martir dan orang-orang yang saat itu terangkatnya orang-orang yang masih hidup. Nah, analisa yang bagus. Tetapi apakah kebangkitan kaum martir itu bersamaan dengan orang-orang yang masih hidup yang kemudian diangkat bertemu dengan Tuhan? Tidak. Penjelasannya apa? Karena tadi disebutkan yang pertama bangkit adalah orang-orang martir. Itu yang Wahyu pasal 20. Kalau yang di 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16 itu siapa yang bangkit? Orang kudus. Iya, orang kudus memang. Orang yang dipisahkan bagi Tuhan. Orang kudus betul. Tapi siapa mereka? Orang kudus kalau mereka Ya, adalah memiliki kategori sebagai murid Tuhan Yesus. orang Kristen. Orang lahir baru. Orang yang lahir baru. Jadi dari sinilah terjadi kebingungan dan perdebatan yang sangat tajam. Karena di dalam masa kerajaan 1000 tahun itu, kalau menurut premillennialism itu, begitu Tuhan Yesus turun untuk mendirikan kerajaan 1000 tahun, ada satu kejadian besar. Kejadian besarnya itu adalah kebangkitan orang mati.
Nah, yang bangkit itu menurut Wahyu pasal 20 adalah orang-orang yang martir, yang menjadi saksi Kristus. Jadi tidak semua orang percaya yang bangkit pada saat itu. Mereka lah yang diangkat bertemu dengan Tuhan di awan-awan, kemudian turun bersama-sama, kemudian mendirikan kerajaan 1000 tahun dan memerintah bersama-sama dengan Kristus. Tapi di dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16 itu ada terjadi kebangkitan secara general. Kebangkitan besar-besaran kemudian diikuti dengan orang yang masih hidup mengalami dirubah oleh Tuhan. Kemudian bersama-sama diangkat dengan orang yang bangkit dari antara kematian itu. Sama-sama mengenakan tubuh yang mulia. Sehingga pada saat itu di bumi tidak ada lagi orang tebusan. Tidak ada lagi orang yang lahir baru. Semuanya sudah diangkat oleh Tuhan. Nah, pada saat semuanya diangkat, apa yang bisa kita bayangkan? Terjadi kekacauan besar di muka bumi ini. Karena akan terjadi clash. Bukan hanya clash, juga crash. Contohnya yang simpel saja, yang mengendarai, yang menjadi pilot SQ Singapore Airlines pada waktu itu misalkan adalah orang percaya yang telah lahir baru dan co-pilotnya juga orang yang lahir baru, tiba-tiba diangkat oleh Tuhan. Maka tidak ada pilot di situ. Demikian juga dengan peristiwa-peristiwa yang lain, tiba-tiba tidak ada semua. Dengan terjadi tohu wobohu, kacau balau, tidak berbentuk, sehingga di dunia pada saat itu betul-betul dunia dipenuhi dengan masa yang sangat mengerikan. Nah, dikisahkan di dalam ayat ini mereka bersama-sama mengalami hidup kekal di situ. Coba Andre baca lagi ayat yang ke-17. Tuh, hilang orangnya. Oh ini. Ke-17. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan, menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Nah, sudah masuk surga kan? Sudah tidak ada peristiwa apa-apa lagi ya. Sudah selesai, lenyap sudah. Ya kan? Nah, di sinilah pokok permasalahannya, saudara-saudara. Sekarang kita melihat 1 Korintus pasal 15 ayat 51 sampai 52. Silakan Priscilla untuk membacakan ini. Ya, katanya di luar. Mungkin nggak bisa baca. Oh, nggak bisa. Apa yang mau membaca? 1 Korintus berapa, Pak? 1 Korintus 15, 51 dan 52. Apa yang ingin membaca? Sesungguhnya, aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Nah, dari dua ayat ini timbul kesan yang sangat kuat. Ini terjadi setelah kerajaan 1000 tahun. Jadi setelah melewati masa kesengsaraan besar. Betul tidak Erika kesannya?
Sebelum masa 1000 tahun atau sesudah? Sesudah masa 1000 tahun, sesudah tribulation. Kesan yang kita tangkap dari dua bagian firman Tuhan tersebut. Ini bukannya lecture, Pak. Ya, rapture. Kita bicara soal rapture. Kalau kerajaan 1000 tahun kan udah tidak lecture lagi kan? Yang menjadi perdebatan rapture itu sebelum masa kesengsaraan besar atau sebelum memasuki kerajaan 1000 tahun atau setelah kesengsaraan besar atau setelah kerajaan 1000 tahun. Rapture. Jadi menurut kaum primil, rapture itu terjadi pada saat yang disebut pre-tribulational rapture. Tribulation itu kesengsaraan dan besar. Pre itu sebelum. Tribulation jadi sebelum sebelum masa kesengsaraan besar diangkat lebih dulu. Jadi rapture ini terjadi tepat sebelum masa kesengsaraan besar 7 tahun lamanya itu. Seperti yang tertulis dalam Matius pasal 24 ayat 21 dan Wahyu pasal 6 sampai pasal 18. Jadi pandangan ini memisahkan pengangkatan gereja atau rapture itu dari the second coming dari Tuhan Yesus Kristus. Dan posisinya itu sebagai suatu event untuk memisahkan gereja sebelum murka Allah di atas bumi dan penghakiman Allah atas orang-orang berdosa itu terjadi. Itu pandangan ini. Kemudian pandangan yang kedua yang disebut mid-tribulational rapture. Jadi diangkat pada masa 3,5 tahun yang pertama. Jadi rapture itu terjadi setelah masa kesengsaraan besar, di mana itu bersamaan dengan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Baru setelah itu terjadi, seketika itu juga terjadi masa kerajaan 1000 tahun. Itu menurut mid-tribulational rapture. Jadi pada tengah-tengah Bukannya itu post, Pak? Itu yang post itu ada lagi yang ketiga, ada yang disebut post tribulational rapture. Post tribulational rapture itu adalah pengangkatan gereja itu terjadi setelah tribulation. Ya. Begitu. Jadi nah, setelah tribulation berakhir, gereja diangkat, Tuhan Yesus bersama dengan orang-orang kudus itu turun, mendirikan kerajaan 1000 tahun. Itu post tribulational rapture. Kalau mid-tribulational rapture, right in the middle. Yeah. Jadi kalau menurut kesan saudara, saya tidak tanya menurut pandangan saudara, kesan, karena saudara tidak bisa menjawab ini sebelum saudara menyelidiki Alkitab dengan kaidah-kaidah penyelidikan yang benar, baru bisa mengerti. Tapi ada satu kesan yang bisa saudara berikan di dalam bagus tadi ini. Jadi kesannya yang paling kuat itu menurut saudara-saudara yang mana? Sebelum masa kesengsaraan besar diangkat oleh Tuhan, terjadi masa kesengsaraan besar, orang yang sudah dilahirkan baru lewat. Setelah berakhir masa kesengsaraan besar, Tuhan Yesus turun mendirikan kerajaan 1000 tahun. Atau kesan yang kedua,
orang-orang percaya mengalami masa kesengsaraan besar, tapi tidak sepenuhnya, cuma 3,5 tahun saja. Di tengah-tengah 3,5 tahun, dalam sekejap mata, orang yang masih hidup itu dirubah, diangkat bersama-sama dengan orang yang sudah mati ke awan-awan menyongsong Tuhan. Setelah itu bersama-sama dengan Tuhan Yesus turun ke bumi mendirikan kerajaan 1000 tahun. Atau kesan saudara dari beberapa ayat tadi, yaitu orang percaya betul-betul mengalami masa kesengsaraan besar. Sampai membeli gandum itu secupak, 2 cupak, dibagikan hanya sedikit. Saudara mau belanja, ditanya apakah kamu memiliki tanda dari binatang itu. Atau di atas dahimu ada tanda 666. Kalau tidak ada tanda itu, selain saudara ditolak, dianiaya, juga tidak bisa membeli makanan dan sebagainya. Makanya seperti yang diceritakan di dalam kitab Wahyu. Nah, pertanyaan saya ialah, kesan yang menurut saudara paling dekat itu yang mana? Saya yang pertama, Pak. Nggak mau. Ya, rapture, pengangkatan sebelum masa tribulasi. Jadi kesan dari Priscilla itu, gereja tidak mengalami masa kesengsaraan besar. Bukan gereja, tapi atas nama diri saya sendiri. Tuh, Dan ini kan kesan toh, Kesannya apa menurut saudara, gitu kan? Kesannya yang apa? disebut rapture itu pengangkatan gereja. Bahasa Indonesianya rapture itu pengangkatan gereja. Oke. Saya tetap yang pertama. Kalau saya kedua, Pak. Kedua itu in the middle. Mengalami masa aniaya juga dulu selama 3,5 tahun. 3,5 tahun. Karena tadi kan Pak Emil ada singgung tentang gandum dan ilalang. Jadi dari situ kita dipilih dong harvest. Tuhan mengutus. Ya, siapa yang gandum, siapa yang ilalang. Ya, ada ya kan ya Pak Emil? Nyapit, ya. Tuhan ingin menemukan ada buah di dalam gandum, baru ada buah. Kalau yang ilalang nanti kan dibakar kan. Berarti kita sebagai anak Tuhan juga akan mengalami. Karena kita bertumbuh dengan ilalang. Kita akan mendapatkan penganiayaan. Kita akan mendapatkan kesusahan. Tapi dari situ kita akan ditampi siapa yang gandum. Benar nggak Pak Amil? Baru di situ teruji iman kita. Apakah sekarang kita tidak mengalami penampian? Ada. Setiap kita mengalami penampian, supaya kita akan timbul seperti emas kan, semakin dibakar akan terlihat. Terus bedanya penampian pada masa kesengsaraan besar dengan penampian sampai sekarang itu apa bedanya? Dari situ kita bisa membedakan gandum dan ilalang gitu loh. Mana orang yang beriman kepada Tuhan, mana orang tidak beriman dengan Tuhan. Ada peristiwa ilalang dan gandum, ada peristiwa domba dan kambing. Iya. Oke. Ada lagi kesan? Kalau saya pos. Kenapa? Karena kalau Tuhan itu mengambil di tengah atau di depan, berarti Tuhan itu turun setengah dulu kan. Jadi di awan-awan dulu setengah. Jadi kedatangannya 2,5 berarti. Pertama lahir, lalu datang kedua kali penghakiman, lalu setengahnya tuh di awan-awan ya kan. Terus setengahnya lagi. Hah? Oh ya itu. Ya enggak, ya 2,5 totalnya. Lalu kan juga itu ada orang yang mati kan, orang-orang percaya yang itu meninggal menjadi martir. Berarti orang-orang percaya masih ada waktu itu. Masih ada. Ya. Berarti cocok dengan Wahyu pasal 16 sampai 20.
Ya, memang kesan yang terbesar itu adalah post tribulational rapture. Itu kesan yang terbesar. Karena kenapa? Di dalam Wahyu pasal 20 itu sangat jelas dituliskan. Kebangkitan coba baca Wahyu pasal 20 ayat 1 dan 2. Siapa yang mau baca? Cepetan. Lalu aku melihat, silakan. Coba. Oh, enggak ada. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari surga, memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga, si ular tua itu, yaitu iblis dan setan, dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya. Terus, selanjutnya, terus. Lalu melemparkannya ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu dan memeratakannya di atasnya supaya jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Terus. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Itulah kebangkitan yang pertama. Jadi itu jelas, kebangkitan pertama itu terjadi seperti itu. Jadi mereka diangkat, bertemu dengan Tuhan Yesus, mengadakan satu pesta yang disebut The Lamb of God Banquet, pesta anak domba. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Jadi ada pesta anak domba di situ. Tidak tahu apa yang dibicarakan di dalam pesta anak domba tersebut. Terus kemudian mereka turun mendirikan kerajaan 1000 tahun. Berarti selesai pada saat itu, selesai masa 7 tahun kesengsaraan besar. Jadi belum terjadi kebangkitan orang tebusan secara general. Karena terjadi kebangkitan besar itu dari segala makhluk itu menjelang penghakiman Tata Putih. Di dalam penghakiman Tata Putih itu dituliskan, aku melihat manusia yang sudah itu berkumpul seperti pasir di laut di hadapan, dan aku melihat sebuah tahta berdiri di situ. Nah, jadi pada saat itulah terjadi pemisahan antara domba dan kambing, antara gandum dan ilalang di hadapan Tata Putih itu. Nah, dari sini kita memiliki satu pengertian bahwa kalau 1 Tesalonika pasal 4 itu kebangkitan secara keseluruhan, maka tidak cocok dengan Wahyu pasal 20 dan tidak cocok dengan kisah-kisah penunggang kuda, kisah-kisah sangkakala, itu tidak cocok. Tidak cocok sama sekali. Nah, terserah saudara-saudara mengambil paham yang mana, tetapi tujuan dari Babes tadi ini tidak mengarahkan saudara untuk mengambil satu posisi sebelum
pertengahan atau sesudah masa kesusahan besar. Bukan itu tujuannya. Jadi seluruh pandangan dari 3 pandangan itu menyetujui bahwa rapture adalah terjadi di dalam masa terjadi mengarah kepada masa kerajaan 1000 tahun dari pemerintahan Kristus. Cuman peristiwanya sebelum atau sesudah kesengsaraan besar, karena banyak orang tidak mau sengsara. Gitu ya. Mari kita lihat efektivitasnya. Ada pertanyaan sejauh ini? Pak, biasanya orang pria itu ini mengurutkan ini kitab Wahyu ini, kan itu ada dulu Wahyu 4 itu kan ada ada pesta anak dombala kan, yang ada 24 tahta itu, 24 tua-tua. Jadi itu kan di awal Wahyu. Jadi itu seolah-olah ada perjamuan yang di pesta yang yang ada itu adalah kita orang Kristen. Ada orang yang 24 tahta itu adalah orang-orang Kristen gitu loh, atau para nabi atau gimana, para rasul atau gimana. Itu di awal. Jadi mereka berpendapat bahwa rapture-nya di depan. Tapi apakah betul 24 tahta itu adalah orang-orang percaya atau nabi atau gimana? Siapa itu Pak 24 tahta itu? Ya, memang 24 tahta itu adalah orang-orang yang dalam tanda kutip ya, berjasa besar di dalam kesaksian akan Kristus. Jadi kalau saya bangkit dari antara orang mati, ya saya tidak termasuk di antara 24 tua-tua itu. Karena saya dibanding dengan Paulus, saya nothing. Saya dibanding dengan Petrus, saya nothing. Mereka memang hidup betul-betul. Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Dan di situ kita tidak bisa dibandingkan dengan Yohanes Pembaptis. Jadi 24 tahta itu adalah kaum martir, orang kudus, orang yang dipilih oleh Tuhan. Seperti di dalam masa Tuhan Yesus dimuliakan di atas gunung. Yang muncul di situ adalah Musa dan Elia. Karena Musa dan Elia itu mengalami eksodus. Musa eksodus dari Mesir, mengantar bangsa Israel menuju ke tanah perjanjian. Elia eksodus dari bumi ke surga langsung. Jadi 2 orang itu yang akan berbicara dengan Tuhan Yesus untuk membicarakan eksodus yang terakhir, yaitu dari kematian menuju kekekalan. Jadi ada keberbedaan di situ. Jadi yang mendapat privilege untuk mengalami kebangkitan yang pertama itu adalah kaum martir dan orang-orang kudus yang sangat dijunjung dan dimuliakan oleh Tuhan. Oke. Lah ya, berarti 24 tahta itu kan bukan orang Kristen yang lain kan ya. Maksudnya bukan. Itu ya, makanya itu kalau orang pre-trip itu kan bilangnya oh itu kita di situ. Kan bukan maksudnya. Iya kan? Iya. Makanya mereka percaya trip. Nah, kalau semuanya memerintah terus yang diperintah siapa? Iya. Ya kan? Jadi ada lagi pertanyaan sebelum kita lanjut? Saya Pak. Silakan. Pak Emil, saya mau tanya. Kan kita berbicara ini tentang... Ini siapa ya? Hana. Oh, Hana, silakan. Saya mau tanya Pak Emil. Kan tadi kita berbicara tentang rapture. Kan kita sebagian diangkat, sebagian yang tertinggal gitu kan. Kita menyongsong Tuhan di awan-awan gitu. Berarti di bawahnya itu banyak yang tertinggal gitu. Berarti mereka yang masuk dalam penganiayaan besar. Benar nggak Pak Emil? Maksudnya Hana yang tertinggal itu siapa?
orang-orang yang tidak percaya. Kan di Alkitab juga ada bilang kan, misalnya 2 orang ada di kilangan, yang satu diangkat, yang satu enggak, yang satu ditinggal. Berarti ada separuhnya yang tertinggal gitu kan? Enggak separuhnya. Enggak separuhnya. Yang jangan yang istilah, ya memang kita menggunakan satu diangkat, satu ditinggal. Yang diangkat itu gereja. Jadi semua yang tidak termasuk di dalam gereja, yaitu persekutuan orang-orang tebusan milik Kristus, itu tidak dibangkitkan, tidak diangkat. Tidak dibangkitkan, tidak diangkat. Tuh. Bukannya yang diangkat juga ada yang hidup-hidup diangkat juga kan, Pak Amil? Tidak, dirubah. Diubah, lecture. Bukan rapture. Rapture itu pengangkatan gereja. Dirubah, mengenakan tubuh yang mulia tanpa mengalami kebangkitan. Jadi istilah rapture itu adalah pengangkatan gereja. Artinya. Okay. Berarti nanti nggak ada yang tertinggal, Pak? Maksudnya tidak ada yang tertinggal. Kan dibilang pada saat itu. Oleh sebab itu di dalam 1 Tesalonika itu orang menjadi bingung. Terjadi kapan itu? Setelah masa kesengsaraan besar atau setelah kerajaan 1000 tahun menjelang tata putih? Orang jadi bingung di situ. Orang tidak pernah berpikir bahwa di dalam 1 Tesalonika pasal 4 itu ada 2 peristiwa besar. Satu, pengangkatan orang-orang kudus untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus. Terus setelah terjadi pesta anak domba, mereka berturun bersama dengan Tuhan mendirikan kerajaan 1000 tahun. Setelah masa kesengsaraan besar. Orang-orang yang sudah dibangkitkan itu sudah mengalami kesengsaraan besar yang lebih daripada kesengsaraan yang sudah terjadi dan yang akan terjadi. Kalau kita melihat kematian para rasul itu adalah kematian yang sangat mengerikan. Tidak ada tapi Alkitab kan, ya. Tapi Alkitab kan ada bilang antikris, Pak. Jadi nah, antikris itu yang menganiaya. Nah, yaitu masa kesengsaraan besar. Antikristus itu kenapa menganiaya? Kenapa disebut antikristus? Karena pada saat itu dia menganiaya yang mengikut Kristus. Oleh sebab itu disebut antikristus. Oke. Jadi kalau menyebut antikristus berarti ada masa kesengsaraan besar yang dialami oleh pengikut Kristus. Hanya pengikut Kristuslah yang mengenal antikristus. Kemudian yang kedua, antikristus itu menganiaya, itu yang dianiaya bukan pengikutnya, yang dianiaya adalah pengikut Kristus. Nah, itu terjadi di dalam masa kesengsaraan besar. Terus setelah itu semuanya hilang pada saat iblis dimasukkan ke dalam jurang maut selama 1000 tahun. Tidak ada kegiatan antikristus lagi. Dunia memasuki masa damai. Nah, setelah itu iblis dilepaskan sebentar untuk mengacaukan dunia, maka terjadi peperangan maha dahsyat. Gog dan Magog menuju ke Harmagedon. Setelah itu, the end of the world. Gitu. Oke. Nah, sekarang yang lebih penting itu bukan masalah mengalami atau tidak mengalami. Yang lebih penting itu adalah efektifnya pengangkatan gereja itu atau rapture. Efektivitas pengangkatan gereja atau rapture itu adalah melindungi gereja dari murka Allah. Itu tujuannya yang pertama. Nah, Alkitab pasal
1 Tesalonika pasal 1 ayat 10 itu mengatakan Tuhan Yesus yang melepaskan kita dari the wrath to come, murka Allah yang akan datang, yang disebut eschatological wrath of God, atau murka Allah di akhir zaman. Kemudian Wahyu pasal 3 ayat 10 itu mengatakan, aku akan memelihara engkau dari waktu-waktu penderitaan yang akan datang, yang akan terjadi di seluruh muka bumi. Jadi rapture itu melindungi orang percaya yang ada di bumi sebelum Tuhan itu mencurahkan murkanya yang terdahsyat selama tribulation. Wahyu pasal 6 ayat 18. Tapi bukan berarti orang-orang percaya itu bebas daripada penganiayaan dan kesengsaraan yang diakibatkan oleh pihak-pihak lain. Contohnya adalah antikristus, peristiwa kuda 7 kuda itu, peristiwa sangkakala, peristiwa cawan yang ditumpahkan ke bumi dan sebagainya itu. Bukan berarti orang percaya, orang yang sudah lahir baru terbebas daripada itu, tapi mereka terlindungi dari murka Allah yang mengakibatkan kematian secara kekal dari orang-orang yang tertimpa olehnya. Jadi tujuan daripada rapture itu adalah hal demikian. Yang berikutnya adalah mendemonstrasikan keadilan Tuhan. Jadi rapture itu memisahkan orang percaya dari orang benar. Jadi dari situ begitu ada the Great Tribulation, maka orang-orang kan bisa melihat, oh ini gandum, oh ini ilalang, oh ini ada tanda 666, loh ini ada tanda daripada binatang itu. Dan ini tidak, orang yang tidak dikejar-kejar sampai dianiaya, sampai yang hamil juga dibelah perutnya dan sebagainya dan sebagainya. Itu terjadi seperti itu. Terus dunia akan berada di dalam pemerintahan satu mata uang, satu kekuasaan. Orang-orang yang disebut gandum, yang disebut domba itu semakin kejepit, semakin tersingkir dan mengarah kepada satu jalan yang kecil yang disebut oleh Tuhan Yesus, the narrow gate. Jadi didesak mereka untuk masuk ke tempat itu. Dan yang disebut the narrow gate itu adalah satu jalan yang penuh dengan gesekan, penuh scratch. Karena siapa yang melewati tempat itu penuh dengan luka-luka, penuh dengan penderitaan. Oleh sebab itu sedikit orang yang masuk ke sana. Seperti itu. Tapi dipastikan mereka akan terlepas dari the eschatological wrath of God, murka Allah di akhir zaman. Walaupun kita harus melewati the narrow gate, seperti yang dikatakan Tuhan, jalan yang kecil itu, righteous, tergenjot, bahkan kepepet dari dunia yang maha besar ini, kepepet terus dan tidak ada satu tempat pun untuk berpijak. Oke. Tanya Pak. Oke. Loh, jadi tadi kan orang yang tujuan rapture tadi bilangnya untuk melindungi orang supaya yang orang percaya tidak terkena kesusahan besar. Nah, tapi Pak Emil bilang juga tadi bahwa rapture ada setelah kesusahan besar. Jadi gimana orang yang Tidak. Oke.
Rapture itu melindungi orang percaya dari eschatological wrath of God, murka Allah. Gimana melindunginya masnya, Pak? Melindunginya adalah tidak sampai orang percaya itu mengalami kebinasaan kekal. Tuhan Yesus mengatakan demikian. Kita harus kembali kepada perkataan Tuhan. Iblis, setan, dan pengikut-pengikutnya bisa membunuh tubuhmu, menghancurkan tubuhmu, mencincang tubuhmu dalam bahasa yang lain. Tetapi sekali-kali mereka tidak bisa menjamah jiwa. Jadi masa kesengsaraan besar itu terjadi hanya secara fisik ini. Mental, emosi, feeling. Tetapi jiwa orang percaya ini terlindungi secara hebat oleh kemurahan Tuhan. Jadi tujuan daripada rapture ini, nanti setelah itu terjadi semuanya, orang-orang yang masih tinggal itu diubah, yang sudah mati itu dibangkitkan, maka mereka terangkat bersama-sama, bertemu dengan Tuhan dan hidup selama-lamanya. Jadi, coba perhatikan, diangkat dan hidup selama-lamanya. Nah, ini merupakan demonstrasi perlindungan orang percaya kepada Tuhan. Perlindungan dari murka Allah. Dan setelah itu, seperti peristiwa di kitab Wahyu, Tuhan akan menumpahkan api dan belerang kepada seisi bumi tersebut. Nah itu, the Great Tribulation itu nothing dibandingkan dengan cawan murka Allah yang ditebakkan ke seluruh dunia itu. Itu nothing, the Great Tribulation itu. Kita teraniaya secara tubuh, oke. Karena bagaimanapun juga kita juga akan mati. Jadi the Great Tribulation itu adalah masa kesengsaraan besar-besaran, bukan intensitas atau kualitas kesengsaraan itu, tetapi terjadi bersamaan kepada seluruh orang benar. Seluruh orang benar. Orang benar menjadi sasaran. Daging empuk jadi sasaran itu. Cawan marah dan Great Tribulation sama nggak? Tidak. Oh, beda. Cawan murka Allah itu terjadi setelah rapture. Setelah rapture, lalu Great Tribulation. Jadi 3,5 tahun dong, Pak? Oh, enggak. Hah? Gimana ya? Semuanya. Kok jadi hitung-hitung. Nah, hitung-hitung gitu kan kita masuk kepada primil punya matematika. Loh, kan teorinya katanya 7 tahun ya, betul ya? Total tribulation 7 tahun, betul nggak? Tidak. 7 itu artinya 7 artinya completeness, sempurna. Jadi artinya kesengsaraan yang maha dahsyat, yang maha sempurna, yang tidak pernah terjadi. Karena saat masa kesengsaraan besar itu dipimpin langsung oleh setan, karena waktunya hanya sedikit. Waktunya hanya sedikit. Dan antikristus itu muncul di mana-mana. Waktunya hanya sedikit. Tuhan melepaskan hanya sedikit saja. Nah, saat itu betul-betul deadly. Oh, jadi Great Tribulation berapa lama, Pak? Ya, tidak tahu lamanya. Oh. Ya, disebutkan. Cuma disebutkan 7 tahun itu seperti 7 gereja. 7 gereja itu perwakilan dari seluruh gereja. Nah, kita menyebut angka 7 dalam masa The Great Tribulation itu, kita melihat juga mana gereja yang benar, mana yang tidak benar. Dari 7 gereja itu ternyata hanya 2 yang disebut gereja benar. Sedangkan yang 5 tidak. Yang 2 diangkat, yang 5 ditinggalkan. Pak Emil mau tanya.
Kita kan belajar dari tadi tentang pengangkatan aniaya besar. Jadi kalau kita semua tahu itu, kita semua harusnya dapat dikuatkan. Maksudnya kita diangkat semua dong gitu kan. Syaratnya gimana Pak supaya kita semua diangkat? Maksudnya yang disebut diangkat itu dipertemukan dengan Kristus sebagai orang tebusan yang lahir baru. Yang bukan lahir baru itu bukan milik Kristus. Yang lahir baru itu belum tentu orang Kristen. Ada orang Kristen yang lahir baru. Berarti yang diangkat cuma orang Kristen. Kan banyak di dunia ini kan banyak agama lain. Tidak ada orang Kristen yang diangkat. Sama sekali satu pun orang Kristen tidak ada yang diangkat. Yang diangkat itu cuma orang yang dilahirkan baru di dalam Kristus, yang disebut gereja. Sedangkan yang belum lahir baru, walaupun dia Kristen, walaupun dia orang percaya, bukan gereja. Oke, itulah yang disebut rapture. Jadi rapture itu secara eksklusif hanya diberikan kepada born again believers. Pak Emil, Ya. yang disebut manusia yang lahir baru itu maksudnya yang setelah menerima baptisan Roh Kudus. Yang menerima Yesus sebagai juru selamat. Dan oleh karena kasih karunia Allah, dia mengalami karya yang disebut the work of redemption dari Tuhan Yesus di atas kayu salib. Tapi tidak semua orang percaya diangkat kan Pak? Tidak semua orang yang menyebut Tuhan, Tuhan itu akan masuk dalam kerajaan surga. Hanya orang yang lahir baru. Orang percaya, ya boleh percaya. Setan juga percaya Yesus Kristus anak Allah. Tapi yang bukan persoalan percaya. Orang boleh saja percaya sama Tuhan Yesus, boleh. Tapi lahir baru enggak. Bagaimana kita bisa tahu kalau kita lahir baru? Pertanyaan di dalam Kisah Rasul pasal 19. Paulus bertanya kepada intertestamental period people, orang-orang yang hidup di antara dua perjanjian, yaitu anak-anak murid Yohanes Pembaptis. Ditanya oleh Paulus, sudahkah kamu menerima Roh Kudus? Jawaban mereka apa? Tidak. Mendengar pun tidak. Terus Paulus tanya, dengan baptisan apa kamu dibaptis? Dengan baptisan Yohanes. Artinya apa? Pertobatan. Baptisan Yohanes kan pertobatan artinya. Pertobatan. Bukan syarat. Bukan tiket untuk menerima kerajaan surga. Banyak orang Islam itu ya bertobat. Namanya mu'alaf. Banyak orang Buddha bertobat. Dulu itu rampok pezina nomor 1, jadi hidupnya kudus. Oke. Tapi pertobatan itu tidak membawa mereka masuk surga. Yang membawa mereka masuk surga adalah karya Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib yang diperkenalkan oleh Roh Kudus. Oleh sebab itu Paulus tanya, sudahkah kamu terima Roh Kudus? Tidak bertanya, apakah kamu percaya kepada Yesus Kristus? Tidak. Karena kalau ditanya, apakah kamu percaya pada Tuhan Yesus Kristus? Jawabannya bisa iya, bisa tidak. Setan pun juga menjawab sama, bisa iya, bisa tidak. Tetapi kalau setan ditanya, sudahkah kamu terima Roh Kudus? Enggak. Orang Islam ditanya, sudah terima Roh Kudus? Oh, enggak. Orang Buddha, sudah terima Roh Kudus? Oh, enggak. Terima Roh Kudus itu bukan berarti berbahasa roh atau dibaptis Roh Kudus. Bukan. Menerima Roh Kudus itu ada 4 kejadian yang terjadi seketika. Seperti orang ngedip mata begini. Yang pertama,
dia diperkenalkan oleh Roh Kudus untuk berjumpa dengan pribadi satu yang bernama Yesus Kristus, dan diperkenalkan ini loh orang berdosa. Terus Roh Kudus membongkar dosa saudara di hadapan Tuhan. Kamu perlu juru selamat, dan yang bisa menyelamatkan kamu itu loh, Kristus Yesus. Nah, diperkenalkan. Yang kedua, setelah kamu, ya aku orang berdosa, aku tahu. Terima kasih Roh Kudus. Roh Kudus tidak berhenti di situ. Kemudian Roh Kudus membaptis engkau. Ini yang disebut baptisan Roh Kudus. Ini apa? Kamu dibuat mati di dalam kematian Kristus, dan kamu dibangkitkan kembali, bangkit di dalam kebangkitan Yesus Kristus. Artinya kamu dilahirkan kembali melalui Kristus Yesus. Itu peristiwa yang kedua. Peristiwa yang ketiga, setelah kamu dibaptis oleh Roh Kudus, kamu dimeterai oleh Roh Kudus, yang disebut the seal of the Spirit. Yang disebut meterai itu apa? Kamu dicap bahwa kamu itu adalah the owner daripada dirimu, itu adalah Yesus Kristus. Dikasih seal atau stempel bahwa engkau milik Yesus Kristus. Oleh sebab itu disebut di dalam kitab Roma, siapakah yang bisa memisahkan kita dari Kristus Yesus? Kematian? Apa-apa? Tidak ada. Itu ya, dimeterai. Dan yang keempat, yang terakhir, terjadi satu kali selama-lamanya. Yang terakhir adalah the Spirit indwelling in you. Artinya ialah Roh Kudus tinggal di dalam dirimu. Ini bukan upaya kita, bukan kita minta, bukan kita ini bertobat, bukan karena kita ini apa-apa berbuat ini dan itu, tidak. Ini murni pekerjaan Roh Kudus di dalam Kristus itu. Nah, orang seperti inilah yang menerima kebangkitan yang pertama, yang berjumpa dengan Tuhan Yesus di awan-awan, mengalami rapture. Di luar itu, saudara bukan milik Kristus. Berarti orang yang sudah lahir baru tidak akan berbuat dosa lagi. Di dalam Yakobus, juga di dalam Yohanes 1 yang dikatakan orang yang lahir dari atas tidak akan berbuat dosa lagi. Artinya apa? Tidak berbuat dosa, di mana dosa yang membawa engkau ke dalam murka Allah selama-lamanya. Itu stingnya, sengatnya sudah dipatahkan di atas kayu salib. Begitu. Jadi bedakan antara dosa dengan berbuat dosa. Banyak orang itu merendahkan nilai dosa dengan istilah engkau berbuat dosa, engkau bukan. Dosa itu bukan sekedar perbuatan. Dosa itu melahirkan perbuatan dosa. Tetapi dosa, perbuatan itu tidak membuat kita berdosa. Perbuatan itu mempertebal dosa yang sudah ada, mempertajam dosa yang sudah ada, mendewasakan dosa yang sudah ada, dan melahirkan yang disebut momok dalam diri kita sebagai the giant of the sin. Jadi jangan merendahkan dosa hanya sekedar perbuatan. Bukan karena engkau berbuat dosa, engkau berdosa. Tidak. Demikian juga bukan karena engkau berbuat baik, maka engkau tidak berdosa. Juga tidak. Jadi begitu. Ya. Oke, Andre. Jam 9. Doa penutup. Siapa? Priscilla? Kok Priscilla? Siapa? Erika? Mau? Erika. Oke. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur malam ini untuk kami boleh sama-sama di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Untuk kami sama-sama boleh lebih lagi Tuhan memahami akan hari-hari di mana kami menjalaninya di akhir zaman ini ya Tuhan.